Shalom yang victorious people, selamat datang di Ibadah Next Gen Online Service. Nah, apa kabar teman-teman semuanya? Aku percaya kita semua pasti dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan senantiasa ya. Nah, hari ini aku mau bahas tentang satu topik yang aku beri judul Iman dan Perbuatannya. Ya. Nah, kita akan baca dulu nih. Kita akan baca di dalam Yakobus pasalnya kedua, ayatnya ke-17 sampai ke-26. Yakobus pasal kedua, ayat ke-17 sampai dengan ayat ke-26. Nah, firman Tuhan berkata demikian. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Nah, teman-teman, seringkali waktu kita baca Yakobus 2 ini kan kita yang kita lihat itu utamanya adalah ayat yang ke-17-nya ya. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, tapi apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan perbuatan iman itu? Ya. Nah, semua pasti tahu bahwa ketika kita sebelum masuk dalam perbuatan iman, ada proses terjadinya suatu tindakan atau perbuatan. Sekarang kita belum ngomong perbuatan iman, kita ngomong perbuatan secara biasa dulu deh, secara normal dulu. Kalau kita mau berbuat sesuatu, pasti ada proses-proses sebelumnya yang akan terjadi sebelum kita bisa berbuat sesuatu ya. Dimana dimulai dari kita melihat sesuatu, ya. Kemudian dengan melihat itu, otak kita memproses informasi yang kita lihat itu di dalam pikiran kita. Baru kemudian kita bertindak, ya, atau berbuat berdasarkan hasil proses pemikiran tersebut. Nah, demikian juga hal yang sama berlaku dengan perbuatan iman. Jadi perbuatan iman itu, teman-teman, gak akan ada tanpa didahului oleh proses-proses sebelumnya, ya. Dan hari ini kita akan belajar tentang proses-proses tersebut, yaitu sebelum kita sampai pada perbuatan iman, ada yang namanya penglihatan iman, kemudian pemikiran iman dulu. Nah, kita mulai dengan penglihatan iman. Siapa sih yang ngerasa, teman-teman yang ngerasa kalau ketika kita dihadapkan pada suatu situasi ya, kita kebanyakan itu merespon berdasarkan apa yang kelihatan aja. Ya, jadi kebanyakan tuh dari kita kalau misalnya kita berbuat sesuatu itu dari apa yang kelihatan aja. Jadi kita merespon dari proses, sekali lagi, kita merespon berdasarkan proses yang kita dapatkan dari dimulai dengan melihat tersebut. Nah, coba kalau kita baca di 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 ya, teman-teman. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18 berkata, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Nah, jadi dari
firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 4 ini ya teman-teman. Kita harus disiplin tentang cara kita melihat. Ya, dengan kata lain kita harus lebih mulai fokus memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Ya. Karena kalau kita ngomong tentang apa yang kelihatan, ya kita ngomong tentang apa yang fisik. Tapi kalau kita berbicara tentang penglihatan iman, ya berarti kita bicara tentang melihat apa yang tidak kelihatan. Ya, makanya kita harus memfokuskan pikiran kita. Kita harus fokuskan perhatian kita untuk menelaah. Jadi bukan cuma dari apa yang kelihatan doang, tapi kira-kira apa yang bisa kita pelajari yang tidak terlihat dari yang terjadi sama kita. Gitu, ya. Dan dengan terus-menerus kita melatih penglihatan iman kita belajar jadinya teman-teman, bahwa kita jadi nggak terburu-buru dalam responi situasi yang terjadi di depan kita. Jadi kita nggak asal seradak-seruduk, kita nggak asal bertindak karena apa yang sekilas kelihatan, padahal belum tentu itu tujuan sebenarnya dari apa yang terjadi tersebut, gitu teman-teman. Nah makanya karena kita udah belajar untuk melihat yang tidak kelihatan, kita belajar untuk dengan kata lain, kita belajar untuk melihat dari sudut pandang Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lihat sih dari kejadian ini? Apa yang Tuhan mau kita pelajari sih dari yang terjadi sama kita ini? Ya. Nah, sekali lagi, kita tuh cenderung bertindak terburu-buru, teman-teman. Makanya kita seringkali gagal dalam melihat yang tidak terlihat tadi. Oleh karena itu, makanya kita harus sekali lagi belajar untuk step back. Sabar, jangan terburu-buru bertindak. Kita lihat, kira-kira apa sih selain yang kelihatan ini, yang tidak kelihatan ini, apa yang Tuhan mau kita belajar gitu. Ya, firman Tuhan di dalam Ayub pasal 42 ayat 1-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku." Nah, ayat 5 ya teman-teman. "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan menyesal. Aku duduk dalam debu dan abu." Nah, jadi Ayub pun di sini di ayat 5 ini bilang bahwa dia akhirnya benar-benar melihat Tuhan secara pribadi, bukan cuma dari apa yang orang lain katakan. Ya, jadi bukan lagi dari apa yang orang lain pikirkan, apa yang orang lain katakan, tapi Ayub sendiri melihat setelah dia terus belajar untuk melatih penglihatan iman dia. Nah, kalau kita sudah melatih penglihatan iman kita, teman-teman, nah itu akan menuntun kepada yang namanya pemikiran iman. Nah, kalau pemikiran iman ini berarti apa? Nah, berarti pemikiran iman ini adalah sebuah pemikiran yang bukan lagi didasarkan pada perkara-perkara yang kelihatan. Bukan lagi berdasarkan logika, tapi lebih berdasarkan kepada tuntunan daripada penglihatan iman yang telah kita latih terus-menerus tadi. Ya, jadi sama dengan prosesnya bahwa setelah kita melihat waktu kita melihat hal yang kelihatan, kita proses kemudian kita baru bertindak. Iman pun bekerja dengan cara yang demikian. Setelah kita melatih terus penglihatan iman kita akan mampu untuk masuk yang namanya pemikiran iman. Jadi bukan lagi berdasarkan apa yang kelihatan. Contohnya pemikiran iman itu apa? Cerita tentang perwira di Kapernaum, teman-teman. Di mana waktu Tuhan Yesus mau datang untuk menyembuhkan hambanya, perwira itu berkata, "Katakanlah sepatah kata saja, Tuhan." Karena dia berpikir bahwa sepatah kata saja dari Tuhan pasti sembuh. Dan apa yang terjadi? Tuhan bisa bilang bahwa iman sebesar ini tidak pernah kujumpai di antara orang Israel. Contoh yang lain apa, teman-teman? Perempuan yang sakit pendarahan. Kalau teman-teman baca ceritanya, teman-teman pasti ingat apa yang dipikirkan perempuan itu. Asalku jamah saja jubahnya, maka aku pasti sembuh. Nah, itu
adalah pemikiran iman yang tidak lagi didasarkan pada apa yang kelihatan, teman-teman. Tapi benar-benar pada apa yang penglihatan iman yang kita percayai akan terjadi. Dan ketika kita berpikir demikian, dan ketika perempuan yang sakit pendarahan ini berpikir demikian, yang terjadi adalah sembuh. Dia sembuh oleh karena kuasa dan pertolongan Tuhan. Nah, karena itu dari penglihatan iman, kita bisa masuk pada pemikiran iman. Nah, kalau tadi setelah pemikiran iman, sudah bisa semakin kita matangkan, akhirnya kita akan masuk yang namanya kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan iman. Ya, jadi ini proses akhirnya, teman-teman. Jadi dari penglihatan, kita masuk pada pemikiran, kemudian pemikiran iman itu akan dalam tanda kutip memaksa kita untuk melakukan yang namanya perbuatan iman. Nah, jadi kalau aku bisa tarik kesimpulan dari proses tadi, perbuatan iman itu bukanlah sebuah action yang didasarkan pada kemauan kita sendiri, tetapi murni sebuah tanggapan atau respon atas pemikiran iman yang kita dapatkan sebagai hasil dari penglihatan iman yang telah kita latih terus-menerus. Ya, jadi sekali lagi, untuk sampai kepada perbuatan iman, proses-proses ini harus kita latih terus-menerus. Penglihatan iman harus kita latih terus-menerus. Pemikiran iman harus kita pertajam lagi supaya kita bisa masuk melakukan yang namanya perbuatan iman. Nah, dan ketika kita bisa melakukan perbuatan iman tersebut, ya kita sedang menggenapi Galatia 2 ayat 20. Ya, yang berkata bahwa hidup ini bukan kita lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Ya, dan hidup yang kita hidupi adalah hidup karena iman kepada Anak Allah yang mengasihi dan mengorbankan hidupnya untuk kita. Ya. Nah, contohnya apa, teman-teman? Perbuatan iman. Abraham mengorbankan Ishak, anak yang sangat ditunggu-tunggu, ya. Tapi ketika Tuhan minta untuk dikorbankan, Abraham nggak pernah berpikir lama. Dia langsung jawab, "Oke Tuhan, kalau ini yang Tuhan mau, kalau Tuhan yang memberikan aku keturunan, pasti Tuhan juga boleh mengambil," gitu. Jadi nggak ada sedikit pun keraguan ketika Tuhan minta kepada Abraham untuk mengorbankan Ishak. Atau contoh yang paling jelas lagi, Tuhan Yesus menuruti kehendak Bapa untuk disalibkan dan menjadi tebusan bagi kita. Ya. Nah, jadi tujuan akhir dari kita belajar tentang perbuatan iman ini apa sih, teman-teman? Nah, tujuan akhir kita adalah, balik lagi, kita diciptakan untuk menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Karena itu tujuan akhir dari perbuatan iman kita pun adalah keserupaan dengan Kristus. Ya. Nah, jadi mungkin aku akan tutup dengan begini. Kalau kita diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus, maka perbuatan iman kita itu akan bergantung pada seberapa besar pengenalan kita kepada Tuhan yang menjadi sumber iman kita. Nah, demikian sharing aku pada hari ini, teman-teman. Kiranya boleh menjadi berkat untuk kita semua. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Bapak bahwa hari ini kami boleh belajar bahwa untuk bisa sampai pada perbuatan iman, kami harus mengerti dulu proses-prosesnya. Menjalani proses-proses ini ya Tuhan Yesus, di mana penglihatan iman kami harus semakin kami pertajam, dan pemikiran iman kami harus terus kami asah, supaya kiranya kami boleh sampai pada melakukan perbuatan-perbuatan iman yang berkenan di hadapan-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu berpegang hanya kepadamu dan selalu hanya fokus pada pribadi-Mu sebagai teladan kami Tuhan Yesus. Sehingga kehidupan yang kami jalani mulai saat ini boleh terus kami lakukan dengan mengikuti proses-proses yang telah kami pelajari pada hari ini. Sehingga setiap perbuatan yang kami kerjakan adalah perbuatan bukan karena kemauan kami sendiri lagi, tapi karena kesadaran bahwa ini semua adalah yang Tuhan mau, kehendak Tuhan yang mau kami laksanakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan
untuk terus menjadi pelaksana-pelaksana kehendak-Mu, dan biarlah kehidupan kami boleh senantiasa menyenangkan-Mu Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa di ibadah berikutnya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.